Halo sahabat Story Tanah Air. Selamat datang kembali di channel kami, tempat kita bersama menelusuri kekayaan dan legenda Nusantara yang penuh keajaiban. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Story Tanah Air dari berbagai penjuru Nusantara, Surabaya, Semarang, Sorong, Medan, Palu, Parigi, Tondano, Sangir, Toli-Toli, hingga Barabai, yang telah setia menyimak cerita-cerita kami di video sebelumnya. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berkarya. Dan sekarang, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar, dari mana asal kalian, dan legenda apa yang populer di daerah kalian. Siapa tahu, cerita yang kalian usulkan akan kami angkat di video berikutnya. Di sini, kita akan menjelajahi cerita rakyat, legenda serta keajaiban alam dan misteri yang ada di balik Gunung Rinjani, salah satu gunung paling megah di Indonesia. Siapkan diri Anda untuk menyelami sejarah yang penuh misteri dan kekuatan alam yang luar biasa. Sahabat Story Tanah Air, konon, Pulau Lombok, yang biasa dikenal dengan tanah suburnya, kini dilanda musim kemarau panjang. Tanaman yang seharusnya hijau dan subur layu dan mati karena kekurangan air. Sumur-sumur yang biasa dipenuhi air jernih kini tampak kosong, memaksa penduduk desa untuk berjalan jauh mencari sumber air. Para petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil bumi semakin terpuruk. Kekeringan ini mulai memunculkan rasa takut dan kebingungan di kalangan penduduk, yang mulai merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menghukum mereka. Di tengah keputusasaan, para tetua desa yang sudah berusia lanjut berkumpul untuk mencari jalan keluar. Mereka percaya bahwa bencana ini adalah akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap alam dan bahwa para dewa sedang marah. Dengan keyakinan kuat, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual di puncak Gunung Rinjani yang dianggap sebagai tempat sakral untuk memohon ampun dan bantuan dari para dewa. Para tetua ini berharap doa dan pengorbanan mereka akan meredakan murka para dewa dan membawa hujan yang sangat dibutuhkan oleh desa mereka. Ritual itu dilaksanakan dengan penuh hikmat. Masyarakat berdatangan dengan membawa sesajen berupa makanan, bunga, dan barang-barang sebagai simbol permohonan. Mereka berkumpul di alun-alun desa dan dengan suara lantang memanjatkan doa-doa agar para dewa mendengar dan memberikan pertolongan. Dengan keyakinan tinggi, mereka berharap bahwa meskipun keadaan tampak gelap, harapan mereka akan kembali melihat hujan yang menyirami tanah yang kering tidak akan sia-sia. Doa para penduduk desa akhirnya sampai ke Kayangan, tempat tinggal para dewa. Dewi Anjani, yang dikenal sebagai seorang putri Kayangan yang penuh kasih kepada umat manusia, mendengar panggilan tersebut. Dengan hati yang tulus, Dewi Anjani memutuskan untuk turun ke bumi untuk memberikan bantuan. Di tengah kabut pagi yang tebal, ia mengenakan pakaian putih bersinar yang seolah memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Saat ia turun, cahaya dari pakaian tersebut menyinari sekitar, membuatnya tampak seperti Dewi yang datang untuk membawa harapan. Namun, kehadiran Dewi Anjani di Gunung Rinjani tidak diterima dengan tangan terbuka oleh semua pihak. Makhluk gaib penjaga gunung, yang selama ini menjaga keseimbangan alam, merasa terganggu. Mereka percaya bahwa kedatangan Dewi Anjani akan mengganggu kekuasaannya atas gunung dan alam sekitarnya. Mereka merasa bahwa manusia telah mengabaikan mereka, lebih memilih untuk memuja Dewi Anjani, sehingga kebanggaan mereka mulai goyah. Dengan segala kekuatan gaib yang dimilikinya, Dewi Anjani tetap turun ke bumi dengan tujuan untuk menolong. Ia tahu bahwa jika dia tidak turun, umat manusia yang telah lama terlupakan oleh alam akan semakin menderita. Di hadapan penduduk desa yang menyambutnya dengan penuh harapan, Dewi Anjani memancarkan ketenangan dan energi positif, meskipun makhluk penjaga gunung mulai bersiap untuk melawan. Setelah tiba di puncak Gunung Rinjani, Dewi Anjani berbicara kepada penduduk desa dengan penuh kebijaksanaan. Aku akan memberi kalian hujan yang kalian dambakan, tetapi dengan syarat, ujarnya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Hargailah alam, jaga keseimbangan, dan jangan serakah. Jika kalian mengikuti perintah ini, kehidupan akan kembali. Jika tidak,
alam akan kembali murka. Pesan ini mengingatkan mereka bahwa hidup mereka bergantung pada keseimbangan dengan alam dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Penduduk desa yang mendengarkan kata-kata Dewi Anjani menyadari betapa pentingnya menjaga alam. Mereka sepakat untuk mematuhi janji tersebut, bersumpah di depan Dewi Anjani untuk tidak lagi melupakan kewajiban mereka terhadap alam. Dalam momen penuh kesadaran itu, hujan mulai turun perlahan-lahan, membawa kehidupan kembali ke tanah yang kering dan gersang. Penduduk desa merasakan kelegaan yang luar biasa, dan mereka tahu bahwa berkat Dewi Anjani, mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka dengan alam. Namun, meskipun hujan turun, tidak semua orang desa mampu menepati janji mereka. Beberapa orang, yang telah lama hidup dalam kesulitan, merasa tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama. Hati mereka mulai terbuai oleh keserakahan, dan mereka mulai melupakan peringatan Dewi Anjani. Keputusan ini akan membawa dampak besar di masa depan, karena alam selalu mengingat setiap janji yang dibuat. Setelah Dewi Anjani memberikan hujan dan kehidupan kembali kepada tanah Lombok, kedamaian seakan kembali menguasai desa. Namun, makhluk gaib penjaga Gunung Rinjani merasa keberadaannya diabaikan. Ia adalah kekuatan kuno yang menjaga keseimbangan alam. Namun kehadiran Dewi Anjani telah membuat manusia lebih memuja Sang Dewi daripada menghormati dirinya. Sang penjaga gunung yang selama ini tersembunyi di balik kabut tebal, kini merasa terhina dan marah. Ia memutuskan untuk bertindak. Dengan amarah yang membara, penjaga gunung merencanakan untuk mengembalikan otoritasnya dan mengusir Dewi Anjani dari puncak gunung. Ia mengumpulkan kekuatan magis yang sangat besar dan mempersiapkan serangan terhadap Sang Dewi yang telah mengubah keseimbangan yang selama ini terjaga. Angin kencang mulai berhembus di sekitar puncak gunung, dan gemuruh guntur mulai terdengar di kejauhan, menandakan bahwa suatu pertempuran besar akan segera terjadi. Penduduk desa, yang telah merasakan manfaat dari hujan dan kehidupan yang kembali, kini terperangah melihat tanda-tanda alam yang mulai rusak kembali. Mereka mulai menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai, tetapi mereka tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Apakah mereka harus mendukung Dewi Anjani yang membawa kehidupan, ataukah mereka harus mendengarkan suara alam yang lebih tua dan lebih berkuasa? Ketika pertempuran antara Dewi Anjani dan penjaga gunung dimulai, alam menjadi saksi dari kekuatan luar biasa yang terlibat. Penjaga gunung mengeluarkan seluruh kekuatan magisnya, memanggil badai petir yang ganas dan gempa yang mengguncang puncak gunung. Gunung Rinjani yang biasanya tenang kini berubah menjadi tempat peperangan besar antara dua kekuatan gaib. Batu-batu besar terlempar, dan tanah berguncang hebat. Sebagian dari penduduk desa berlari ketakutan, sementara yang lain tetap berusaha berdoa, memohon agar bencana ini segera berakhir. Namun, Dewi Anjani tidak tinggal diam. Dengan kekuatan kasih dan kedamaian yang dimilikinya, ia berusaha menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh penjaga gunung. Dewi Anjani menciptakan perlindungan berupa perisai cahaya yang melindungi dirinya dan para penduduk desa. Meskipun badai semakin hebat dan gempa terus mengguncang, Dewi Anjani tetap berdiri teguh, bertekad untuk menjaga kedamaian yang telah diberikan kepada umat manusia. Konflik ini semakin memanas, dan penduduk desa yang sebelumnya merasa bingung kini terpecah menjadi dua kubu. Beberapa mendukung Dewi Anjani, sementara yang lainnya merasa bahwa alam harus dihormati tanpa campur tangan makhluk kayangan. Ketegangan meningkat, dan mereka mulai merasakan bahwa pilihan yang mereka buat akan menentukan nasib mereka ke depan. Apa yang harus mereka lakukan di tengah kekacauan ini? Di tengah kekacauan yang melanda, seorang pemuda desa bernama Lalu, yang gagah dan berani, jatuh cinta pada Dewi Anjani. Lalu, yang selalu dihormati di desanya karena keberaniannya, merasa terpesona oleh keanggunan dan kelembutan Dewi Anjani. Meski tahu bahwa hubungan antara manusia dan makhluk kayangan adalah tabu, Lalu tidak bisa menahan perasaannya. Dia merasa bahwa cinta yang ia rasakan adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang akan membawa perubahan di desa mereka. Lalu, yang tidak ingin melihat desa dan Dewi Anjani hancur, memutuskan untuk mendekati Sang Dewi dan menawarkan bantuannya. Ia berjanji untuk membantu Dewi Anjani mengalahkan penjaga gunung. Aku bersedia melakukan apa saja demi kedamaian di desa ini,
ujar Lalu dengan penuh tekad. Dewi Anjani yang melihat kebaikan hati Lalu, namun juga mengetahui bahwa cinta antara manusia dan makhluk kayangan dilarang, merasa terperangkap dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin menerima bantuan Lalu, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan ini akan membawa konsekuensi besar bagi mereka berdua. Meskipun cinta mereka terlarang, Lalu tetap berjuang untuk Dewi Anjani. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan desa dan untuk mempertahankan kehidupan yang telah diberikan oleh Dewi Anjani. Namun, di tengah kebingungannya, ia juga merasakan betapa beratnya pilihan yang harus ia buat. Meskipun Dewi Anjani tampak menerima bantuannya, ia juga merasa bahwa takdir mereka berdua tidak mudah dan penuh tantangan. Setelah pertempuran sengit yang melibatkan Dewi Anjani dan penjaga gunung, alam mulai berubah menjadi semakin kacau. Angin kencang dan gempa terus mengganggu kedamaian desa, sementara penduduk desa semakin terpecah antara mendukung Dewi Anjani atau penjaga gunung. Melihat kerusakan yang semakin parah, Dewi Anjani tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan konflik ini adalah dengan pengorbanan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dan mengembalikan keseimbangan alam dengan cara yang sangat berat, yaitu dengan menghilang dari dunia ini. Dewi Anjani berjalan menuju Danau Segara Anak, sebuah danau suci di puncak Gunung Rinjani yang dipercaya oleh penduduk setempat sebagai tempat yang sakral. Di sana, ia mengucapkan kata-kata perpisahan yang penuh makna, memberikan pesan yang dalam kepada Lalu dan seluruh penduduk desa. "Aku akan menghilang dan menjadi bagian dari danau ini," katanya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Namun, ingatlah pesan yang aku titipkan. Jaga alam ini, hormati keharmonisan, dan jangan biarkan keserakahan menguasai hati." Sebelum mereka bisa membalas, Dewi Anjani terjun ke dalam danau, dan tubuhnya larut dalam air yang tenang. Setelah pengorbanannya, hujan yang selama ini turun akhirnya berhenti, dan alam kembali tenang. Gunung Rinjani yang tadinya dipenuhi badai kini tampak damai, dengan danau yang bersinar indah. Penduduk desa, yang telah menyaksikan pengorbanan Dewi Anjani, menyadari betapa berharganya pesan yang telah disampaikannya. Mereka kini harus berjanji untuk menjaga alam dan melestarikan keharmonisan agar tidak ada lagi bencana yang akan datang. Lalu, yang sangat mencintai Dewi Anjani, merasa hancur oleh kehilangan, tetapi juga bertekad untuk melaksanakan pesan Sang Dewi demi kebaikan bersama. Setelah Dewi Anjani menghilang, Gunung Rinjani menjadi tempat yang indah namun penuh misteri. Meskipun alam kembali tenang, penduduk desa yang melanggar pesan Dewi Anjani mulai merasakan kutukan yang tak terhindarkan. Mereka yang tamak dan tidak menghormati alam mulai menghadapi bencana yang aneh dan tak terduga. Beberapa orang dilaporkan hilang di hutan belantara, sementara yang lain mengalami mimpi buruk yang mencekam mereka sepanjang malam. Desa yang semula makmur kini dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Cerita-cerita tentang bencana yang menimpa mereka yang tidak mendengarkan pesan Dewi Anjani mulai menyebar. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang melanggar janji akan dihantui oleh roh penjaga gunung atau bahkan diserang oleh makhluk gaib yang mengendalikan kekuatan alam. Sementara itu, mereka yang setia kepada pesan Dewi Anjani merasakan keberkahan yang berkelanjutan, tanah mereka subur dan kehidupan berjalan dengan damai. Namun, ketakutan mulai merayapi setiap sudut desa, dan orang-orang mulai meragukan apakah keseimbangan alam benar-benar telah tercapai. Gunung Rinjani kini bukan hanya sebuah keajaiban alam, tetapi juga sebuah peringatan bagi mereka yang tidak menghargai alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Sebagai tempat yang suci, gunung ini menyimpan kekuatan magis yang tidak dapat dilawan oleh siapapun yang mencoba untuk melanggar hukum alam. Penduduk desa pun mulai menyadari bahwa keindahan alam ini disertai dengan tanggung jawab besar untuk menjaganya, atau mereka akan menghadapi murka alam yang tak terhindarkan. Generasi baru penduduk desa mulai merasakan dampak dari kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Banyak dari mereka yang tidak percaya pada cerita-cerita lama yang dibagikan oleh para tetua, tetapi rasa penasaran mereka tumbuh. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam tentang Gunung Rinjani dan kekuatan magis yang diakini terkubur di dalamnya. Berbagai cerita tentang Dewi Anjani, penjaga gunung, dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di puncak gunung mulai dibagikan kembali,
dan mereka mulai mencari bukti untuk memperkuat cerita tersebut. Suatu hari, sekelompok pemuda desa memutuskan untuk menjelajahi bagian gunung yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Mereka merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik keindahan dan ketenangan gunung tersebut, sebuah kekuatan magis yang mampu menjaga keseimbangan dunia. Setelah menempuh perjalanan jauh dan penuh tantangan, mereka menemukan sebuah gua yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan artefak yang tampaknya berhubungan dengan Dewi Anjani dan penjaga gunung. Mereka mulai menyadari bahwa gunung ini lebih dari sekadar tempat fisik, tetapi juga merupakan pusat kekuatan yang menjaga dunia. Kekuatan ini, yang kini telah lama terkubur, ternyata mampu mengendalikan keseimbangan alam dan mempengaruhi seluruh dunia. Gunung Rinjani bukan hanya sekadar gunung, tetapi juga sebuah tempat suci yang memegang kunci untuk menjaga harmoni alam semesta. Penemuan ini membuat para pemuda semakin mengerti betapa pentingnya menjaga hubungan mereka dengan alam, dan mereka berjanji untuk melestarikan pengetahuan ini agar tidak ada lagi yang mengabaikan kekuatan besar yang ada di balik keindahan Gunung Rinjani. Legenda Dewi Anjani dan Gunung Rinjani terus hidup dalam cerita rakyat Lombok. Meskipun banyak yang telah melupakan bagian dari kisah ini, ada sebagian penduduk yang masih menjaga cerita-cerita tersebut dan mengajarkannya kepada generasi muda. Gunung Rinjani menjadi lebih dari sekadar objek wisata alam. Ia menjadi tempat ziarah spiritual yang penuh dengan makna. Setiap pendaki yang mendaki puncaknya tidak hanya mencari keindahan alam, tetapi juga mencari kedamaian batin dan untuk menghormati kekuatan yang ada di sana. Puncak gunung, danau segara anak, dan gua-gua yang tersembunyi kini dianggap sebagai tempat yang sakral. Banyak yang percaya bahwa roh Dewi Anjani dan penjaga gunung masih ada, mengawasi siapapun yang mendekati. Cerita-cerita tentang mereka yang melanggar aturan dan mengalami akibat buruk masih sering terdengar di kalangan penduduk. Namun, lebih banyak orang yang kini mengerti bahwa tidak hanya keindahan alam yang harus dihargai, tetapi juga keharmonisan antara manusia dan alam semesta yang lebih besar. Dengan berlalunya waktu, kisah Dewi Anjani semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat Lombok. Ia bukan hanya menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi juga simbol penting yang mengajarkan nilai-nilai tentang keseimbangan alam, penghormatan terhadap kekuatan yang lebih tinggi, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Gunung Rinjani tetap berdiri tegak sebagai simbol kekuatan dan pengingat akan nilai-nilai tersebut. Legenda ini akan terus hidup selamanya, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjaga dan melestarikan alam dengan penuh tanggung jawab. Sahabat Story Tanah Air, cerita tentang Gunung Rinjani dan Dewi Anjani mengandung nilai moral yang sangat mendalam. Sebagai umat manusia, kita harus selalu menjaga keseimbangan antara diri kita dan alam. Alam adalah kekuatan besar yang harus dihormati, dan kita sebagai penjaga bumi harus bertanggung jawab atas kelestariannya. Legenda ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap keindahan alam yang kita nikmati, ada pesan yang harus kita pegang teguh, yaitu menjaga keharmonisan, tidak serakah, dan selalu menghormati kekuatan alam yang lebih besar. Semoga cerita ini menginspirasi Anda untuk lebih menghargai alam dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan untuk channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita berikutnya.